Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi di tempat ini. Kami gak mau fokus dengan masalah kami Tuhan. Tapi kami mau fokus dengan siapa kami berjalan. Kami gak bisa katakan bahwa masalah kami besar. Tapi kami mau katakan bahwa Tuhan kami lebih besar. Biarkan pagi hari ini kami menyembah Engkau. Biarkan pagi ini Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, we need you. How I need your presence, Lord. Spirit of hope. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you.
Sama-sama sekali lagi katakan, I set my eyes. Sambil bangkit berdiri katakan, I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast all my fear, Lord. I cast my fear and surrender all. And surrender all. I surrender, Lord. Lord, hear our sama-sama angkat tangan kita. Katakan, how I need your presence. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my how I need your presence, Lord. How I need you, Lord. How I need your presence, Lord. The Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be the worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be the worship from my heart for you, my King. Let it be, oh, let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you, Lord. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you. Mari sembah Dia, katakan how I need you, how I need your presence, Lord. How I need you, how I need your presence, Lord. The Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart
katakan, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of, draw me closer to you, Lord. Spirit of life. Sekali lagi angkat tangan kita, sembah Dia, come on. How I need your presence, Lord. Biar hadirat-Mu melingkupi tempat ini. How I need your presence. Jangan hiraukan kiri kananmu, jangan hiraukan masalahmu. Angkat saja suaramu, sembah Dia. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Holy Spirit, Roh Kudus di tempat ini, menjelajahi setiap hati kami di tempat ini. Touch your people. Basahi yang haus Tuhan, yang kering Tuhan, basahin kembali. As I worship you. Mari berbicara dengan Dia, berbicara dengan Dia. Katakan isi hatimu bagi Dia. Oh, we love you. Biar hadiratnya memulihkan kita. Hadiratnya membawa kita semakin dekat dengan Dia. Semakin intim dengan Dia. Jangan ragu untuk berbicara dengan Dia. Jangan ragu untuk ambil waktumu dengan Dia pagi hari ini. Apapun keadaanmu, apapun yang kau gumulkan, apapun kerinduanmu terhadap Dia, nyatakan pagi hari ini. Dia ada di tempat ini, Dia hadir di tempat ini. Ya, Dia mau melawat umatnya pagi ini. Oh Lord. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah pusat penyembahan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain di hati kami. Waktu kami menyembah Engkau. Ini kerinduan kami pagi ini. Dia mau melawat Engkau. Dia mau memulihkan Engkau. Yang kering dibasahi kembali pagi hari ini. Urapan yang baru mengalir pagi ini. Di balik pagi ini. Come on. Worship Him. Sembah Dia. Sing like never before. Sembah Dia. Sing like never before.
tempat yang lebih indah selain di hadirat-Mu. Menikmati-Mu pagi ini bersama-sama umat-Mu. Thank you, naikkan syukur. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, ya Bapa yang mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari angkat suara kita. Bersama-Mu, one more time, dengan segenap hatimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Panggil dengan segenap hatimu, panggil Bapa. Come on, yang terbaik yang Kau bisa berikan
pagi hari ini. Come on church. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Come on, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Dari jauh, Bapak melihat dia berlari, hatinya penuh dengan degup jantung yang begitu luar biasa. Dia berlari, dia tidak menghiraukan betapa kotor, begitu bau, betapa hina ini anak. Tapi dari jauh dia berlari. Dia tidak menuntut kesalehan, dia tidak menuntut anak ini mandi terlebih dahulu. Tapi dari jauh, dengan degap jantungnya yang begitu kuat, dia berlari dari jauh. Dia mendekat dan dia mencium. Kalau pagi ini ada di antara saudara-saudara rasa saudara gak pantas disebut sebagai anak Bapa, maukah pagi ini buka hatimu besar-besar? Buka hatimu besar-besar. And I want to tell you this, God loves you this morning. Tuhan mengasihi engkau. It is enough. Dan gak ada satu patah kata pun yang pada akhirnya kita bisa ucapkan selain hanya terpujilah Allah. Terpujilah Allah untuk cintanya dan kasihnya yang begitu besar, begitu powerful, begitu misterius, begitu kuat. Bahkan kata-kata tidak bisa mendescribe. Itu kasih Bapa bagi kita. Pagi hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maukah pagi hari ini kau buka hatimu sungguh-sungguh. Mungkin kau sudah mengetahui bahwa dia Tuhan. Tapi pagi ini, maukah kau buka hatimu sungguh-sungguh dan bilang, Bapa, aku telah berdosa dan aku kembali. Dan biarkan kasihnya dan hatinya mendekap saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau ada di dalam kami. Pagi hari ini kami mau duduk merendahkan batin kami, merendahkan hati kami, meneduhkan seluruh suara gemerisik di kepala kami Tuhan. Kami mau dengar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami untuk kami dapat memahami kebenaran ini dengan kacamata yang daripada Engkau. Sehingga firman itu boleh menjadi sebuah realita yang nyata yang kami dapat lihat di hidup kami itu. Terima kasih hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus. And everybody say, Amen. Please be this. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat teman-teman praise and worship setelah melayani kita. Wow. Praise saudara berkati pagi hari ini. Boleh bilang kiri kanannya, yuk siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Juga bilang, jangan main HP ya. Jangan main HP ya. Wow. Seperti saudara ketahui bahwa di bulan ini kita kembali berbicara terkait Man of Love. Seperti kita ketahui bahwa sepanjang tahun ini kita sudah bersama-sama belajar mengenai 3 tema besar di dalam keluarga besar UCC ini. Yang pertama apa saudara? Man of Peace. Yang kedua adalah Man of Love. Yang ketiga adalah Man of Wisdom. Menarik kalau kita bedah satu tema kita khotbahkan berulang-ulang. Karena apa? Karena saya mempercayai saudara dan saya belajar begitu banyak sudut pandang mengenai satu tema, betul. Tetapi tantangannya untuk pembicara adalah apalagi ya? Apalagi yang saya mau sampaikan. Betul ya? Karena yang ini, ini udah pernah, yang itu udah pernah, betul. Dan ini saya bergumul di hadapan Tuhan dan saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kira-kira apalagi yang saya mau bisa sampai deliver pada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai satu waktu muncul sebuah perenungan yang sangat kuat di hati saya come up. Dan saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk saya melepaskan perenungan ini. Sebuah perenungan yang semestinya menjadi sebuah starting lane. Menjadi sebuah lintasan awal untuk kita bertanding dalam pertandingan kehidupan ini. Kalau kita gagal, kalau kita gak firm dalam foundation ini. Kalau kita gagal, kalau kita gak firm dalam foundation ini. Maka dalam seluruh kehidupan kita akan menjadi tidak lengkap. Kita akan cacat dalam kita menjalankan kehidupan ini. Saya mau mengawali dengan sebuah statement yang kuat. Kalau kita bicara Man of Love, saya mau mengawali dengan sebuah statement pendek yang sangat kuat, yang tidak terbantahkan oleh apapun, yang semestinya ini menjadi sebuah foundation yang firm. Yaitu pertama, God loves you. Titik. Kita bisa bicara begitu banyak tentang sudut pandang kasih, tapi kalau kita nggak firm dalam satu kata, 3 kata ini, God loves us, maka sulit bagi kita untuk kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Betul saudara? Bukankah hari ini saudara dan saya ada di muka bumi, bahkan seluruh peradaban manusia ada di bumi ini, bukankah dimulai karena inisiatif dari seorang Bapa? Setuju? Waktu Tuhan ciptakan bumi, ciptakan hal sebagainya, Tuhan gak ambil, Tuhan gak pegang. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, dia ambil tanah. Dia bentuk dengan tangannya sendiri, dia bilang ciptakan sesuai gambar kita, rupa kita. Dia hembuskan nafas. Dan jadilah manusia. Itu inisiatif siapa? Inisiatif Bapak, betul? Kenapa Bapak ciptakan manusia? Why God gak bikin sejenis makhluk lain? Kenapa Bapak yang mungkin tahu pada akhirnya manusia akan berdosa dan sebagainya? Kenapa Bapak tetap create yang namanya human? Karena saya percaya Bapak bukan saja menyematkan sebuah tujuan ilahi di dalam penciptaan saudara. Kita telah belajar banyak bahwa di tahun ini, tujuan Tuhan ciptakan saya untuk apa saudara? Berkuasa dan menaklukkan bumi. Dengan semua ergon, dengan semua yang sudah Tuhan sematkan dalam kehidupan saudara, saudara didesain untuk melakukan pekerjaan yang baik. Betul kan? Tapi satu hal waktu saya coba gumulkan, waktu coba renungkan, why God create man? Why God nggak create yang lain? Tuhan ciptakan manusia. Satu hal yang saya percaya, Tuhan merindukan adanya relationship. Tuhan merindukan adanya yang namanya hubungan yang abadi. Betul saudara? Hubungan yang penuh dengan kasih.
hubungan yang penuh dengan kehangatan, hubungan yang penuh dengan cinta. Kita bisa melihat bagaimana Adam berinteraksi dengan Allah. Tapi seperti kita ketahui semua, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia kehilangan hubungan dengan Bapa. Tapi saya percaya Tuhan merindukan adanya hubungan dari mana? Bapa enggak tinggal diam. Bapa enggak tinggal diam. Apa yang Bapa lakukan? Apa yang Bapa lakukan? Bapa menyusun sebuah strategi penyelamatan terbesar yang mungkin pernah tercatat di semesta. Kalau kita sebutkan dengan semesta ya. Tuhan susun. Tuhan berikan anaknya yang dikasihinya untuk menebus saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Bapa atas dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak beroleh apa saudara? Hidup yang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa tahu manusia kehilangan hubungan dengan Bapa. Tuhan kirim Yesus. Tuhan korbankan Yesus. Sehingga kita punya jalur kembali hubungan dengan Bapa. Sebegitu dalam, sebegitu hebat, sebegitu powerful, sebegitu care-nya, sebegitu mindful-nya. Kalau bahasa istri saya sering ngomong pakai bahasa mindful. Bapa dengan kita. That's the love of Father. So pagi hari ini judul khotbah saya adalah The Fullness of Father's Love. Kepenuhan kasih Bapa. Saya percaya di dalam hubungan adalah desainnya Tuhan. Setuju? Dan saya percaya bahwa di dalam hubungan penting sekali yang namanya kasih. You name it, hubungan apapun. Ayah dan anak, suami dan istri. Bukankah kasih yang semestinya menjadi landasan segala sesuatunya? Bukankah kasih semestinya menjadi pengikat segala sesuatunya? Betul? Dan kalau kita peras Alkitab bahasanya kira-kira seperti itu. Bukankah Alkitab hanya berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama? So, di dalam hubungan kasih adalah yang terbesar. Pertanyaannya, kita tahu, wah Tuhan mencintai kita. Tapi the next question adalah, mungkin banyak di antara kita tahu bahwa kita dicintai Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa yakin saudara dan saya dicintai oleh Tuhan? Oh, ini pertanyaan mesti kita bisa jawab dengan firm. I truly believe that God loves me. Gak ada yang bisa mendebat hal itu. Karena kalau kita gak yakin kita dikasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka sulit bagi saudara, meskipun saudara belajar banyak terkait man of love di tempat ini, sulit bagi saudara bisa mengasihi. Karena 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan begini, kita mengasihi. Karena apa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. We are loved because we are loved. Saudara gak akan bisa mengasihi anak istri saudara dengan baik kalau saudara gak merasa bahwa saudara dikasihi oleh Bapa di sorga. Trust me. Even saudara, saya pikir seorang baik lah. No. Karena apa yang namanya kasih manusia akan ada menemui batasnya. Karena kasih Bapa itu kasih yang ini, walaupun gak ada batasan, saudara. So penting untuk kita confident, kita yakin dengan kasih Bapa kepada kita. Pagi hari ini sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sama kita semua. Saudara yakin saudara dikasih Bapa? Sekali lagi, saudara yakin saudara dikasih Bapa? Berapa banyak saudara yakin? Raise your hands. Oh ini penting saudara. Penting. Oleh karena itu saudara, penting untuk kita punya sudut pandang yang betul. Sudut pandang yang tepat. Mengenai siapa yang mengasihi kita. Amin. Karena cara pandang kita mengenai seseorang yang mengasihi kita, itu menentukan seberapa dekat kita dengannya. Sekali lagi, sudut pandang kita, cara pandang kita mengenai seseorang yang mengasihi kita, menentukan seberapa dekat kita dengannya.
Kalau kita sepertinya memandang Tuhan mengasihi kita sih, tapi Tuhan itu jauh di sana. Kayaknya kalau kita hampiri Tuhan, kita mesti datang dengan kesalehan. Kita mesti datang dengan bersih semuanya. Kita mesti datang dengan semuanya. Kayaknya gue ragu deh, Tuhan ngasihin gue gak sih? Tapi kalau kita memandang dia sebagai seseorang yang dekat dengan kita. Seseorang yang ngertiin kita. Seseorang yang ada di dalam kita. Maka itu akan menentukan seberapa dekat kita dengannya. Dan tahukah saudara, kedekatan kita menentukan keyakinan kita. Kalau saya dekat dengan Kak Oci, ada beberapa hal yang saya akan putuskan dan saya yakini kalau saya putuskan ini, Kak Oci, saya yakin-yakinnya Kak Oci akan mensetujuinya. Kenapa? Karena dekat. Tapi kalau saya jauh dengan Kak Oci, saya nggak ngerti apa yang ada di isi hatinya, maka sulit bagi saya untuk mengerti apa yang diisi hatinya, betul? Bapa mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Seluruh makna tergantung daripada pesan Injil. Bukan sekedar saudara tahu firman. Tapi sebuah pemaknaan yang begitu dalam bahwa Bapa mengasihi saudara. Oleh karena itu Bapa rindu sekali dekat kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa Bapa rindu dekat dengan kita? Angkat katamu. Sampai dia mau untuk kita ada dalam sebuah hubungan yang digambarkan. Hubungan antara ayah dengan anak. Bapa begitu rindu untuk bisa kembali dekat dengan ciptaannya. Bapak rindu sekali untuk dekat sekali dengan anak-anaknya. Di zaman dahulu Bapak kalau mereveal dirinya itu lewat perantara nabi-nabi. Tapi bersyukur karena Yesus. Di zaman akhir, di perjanjian yang baru, Bapak mereveal dirinya, mengungkapkan dirinya, mau misalnya ini aku loh gitu loh. Itu lewat perantaran anaknya. Dan thanks God hari ini. Saudara ada di tempat ini karena saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Sekali lagi, berapa banyak saudara percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara? Wow. Yesus datang ke bumi ini. Untuk apa saudara? Untuk mereveal. Untuk memperkenalkan. Untuk memperlihatkan. Untuk membangun kembali sebuah jalur hubungan yang tidak tergoncang oleh apapun kepada Bapa. Salah satu misi Yesus bukan sekedar Yesus datang ke bumi mati berkorban untuk kita dan kita diselamatkan. Kalau Yesus hanya untuk mati saudara, kenapa mesti 33 tahun? Masuk akal? Kenapa enggak 17 tahun aja gitu? Karena saya percaya bukan sekedar mengembalikan hubungan kita dengan Bapa, tetapi selama kehidupan Yesus, Yesus memperkenalkan siapa Bapa itu. Seluruh fokus Yesus, seluruh misi Yesus, seluruh kehidupan Yesus itu hanya berbicara tentang Bapa. Yesus mengajarkan Tuhan sebagai pencipta, yes. Yesus mengajarkan Tuhan sebagai raja, yes. Sebagai Tuhan, yes. Tapi 189 kali di kitab 4 Injil, Yesus mengajarkan Tuhan sebagai Bapa. Dan bahkan kalau saudara lihat Paulus, kitab-kitab Paulus yang Paulus tulis, most 200 kali dikemukakan Tuhan sebagai Bapa. Fokus Yesus lama di bumi ini adalah memperkenalkan Bapa. Betul saudara? Bahkan kalau Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti apa? Tuhanku yang di sorga, Tuanku yang di sorga, Rajaku yang di sorga. No, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa kayak aku berdoa ya. Bapakku yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dihormatilah namamu. Hallowed by thy name, dihormatilah namamu. Itu yang Yesus ajarkan. Dan bahkan ketika Yesus telah naik ke surga, Roh Kudus turun. Salah satu misi daripada Roh Kudus, kau tidak lagi menerima roh perbudakan. Kau tidak lagi menerima roh yang mengikat engkau di masa lalumu. Tapi roh apa? Roh yang bisa membuat engkau memanggil
Ya Aba, ya Bapa. Loh ini penting saudara. Di dalam nature Trinity kita lihat ada gambaran apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa ya? Tuhan mau dipandang sebagai Bapa. Dan bahkan kalau kita telusuri religion, ada religion. Maafkan saya kalau saya mungkin gak mengikuti komplit hari-hari ini. Tapi sepemahaman saya, sepengetahuan saya. Jarang ada yang memakai kata Bapa. Bro Paul pasti lebih paham dari ini. Why God want us to call Him Father? Karena kalau saudara memanggil dia ayah, wow. Maliaki bilang hati Bapa kembali ke anaknya, hati anak kembali kepada Bapa. Wow, it's gonna be life changing worlds. It's gonna be life changing moments. Kenapa dalam hidup kita hari ini sepertinya kita gak mengalami life changing moments? Kenapa kita gak ngalamin life changing worlds? Yes, I do believe that God is God. But it's hard to me to call Him a Father. Susah buat saya panggil dia ayah. Padahal kalau saudara bisa panggil dia ayah. Dan bukan sekedar mengetahui dia ayah, mengetahui dia Bapa, tapi mengalami kepenuhan kasih Bapa. It's gonna be a life changing moments. Wow, saya merinding untuk share ini, saudara. Saya jujur, saya sulit sekali mempersiapkan khotbah ini. Tanya istri saya. Kenapa ya Tuhan mau dipanggil sebagai Bapa? Karena gambaran Bapa adalah gambaran yang paling melekat di dalam sejarah peradaban manusia. Di sini ada yang lahir dari dua bapa. Di sini ada yang lahir bukan dari bapa. Terlepas dari terikat dalam komitmen pernikahan atau tidak. Tapi bukankah saudara hari ini terbentuk daging saudara, sel-sel semua saudara dari benih yang namanya bapa. Oh itu mah bukan bapaknya. Terlepas dari itu bukankah kita ada dari benih Bapa. Ada panggilan. Di siapa yang manggil papanya papa? Saya papi. Ini istri saya papa. Anak-anak saya jadinya papa. Ada yang daddy. Daddy ada nggak? Warren, yes daddy. Yes daddy. Ada yang panggilan ayah. Ada yang panggilan di Indonesia Timur mungkin manggilnya bapak. Tapi saya mempercayai di semua peradaban manusia, di semua culture di seluruh dunia pasti ada panggilan buat ayah kan? Karena kata ayah adalah kata yang sangat melekat intens. Suatu kali seorang hamba Tuhan saya pernah dengar, dia tanya gini, punya teman kamu yang namanya Yesus? Punya teman yang namanya Yesus? Mungkin di mana? Esra mana Esra? Esra baru pulang dari Brasil kali. Di Brasil banyak kali ya. Mana Esra ya? Atau teman yang namanya Roh Kudus? Kayaknya kalau kita menyebut Yesus, menyebut Roh Kudus karena jarang kita dengar dalam artian kehidupan sosial. Betul? Ada Koci punya teman namanya Roh Kudus? Gak ada ya? Nama Yesus ada kok? Gak ada gak kok punya teman nama Yesus? Hah? Waktu saya renungkan ini kenapa? Tiba-tiba ada sebuah celetukan ringan dalam batin saya ngomong gini. Kalau jauh wangi, kalau deket bau. Ngerti gak saudara? Biasanya mertua dan menantu nih ya. Nah puji Tuhan istri saya sudah breakthrough. Sulit, kita dengan mudah menerima sepertinya Yesus sebagai Tuhan, Allah sebagai, kita panggil nama Yesus, kita panggil Roh Kudus, kayaknya mudah. Tapi kayaknya kalau kita sebut dia Bapak, kayaknya saya susah banget ya. Kayaknya kok gak akrab banget ya. Kayaknya getek-getek gitu loh. Seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer. Wing baru menyebut nama ini. An saya tahu beliau suka mengquotes dari hamba Tuhan ini. Dia bilang gini. What comes into our minds when we think about God? What comes into our minds when we think about God? Is the most important thing about us. Sebuah statement yang kuat. Apa yang ada yang muncul di kepala kita kalau kita berpikir tentang Tuhan. Lalu C.S. Lewis mengquotes juga quotes yang sama. Mengquotes juga perihal yang ini tapi dengan statement yang berbeda.
Yang penting adalah bukan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, tapi apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Oh, saya setuju dua-duanya dan saya tidak berupaya untuk mendebat atau membandingkan dua-duanya. Karena saya mempercayai bahwa Tuhan memikirkan kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan ingin untuk kita memandang dia sebagai Bapa. Ada amin, saudara? Apa yang kita pikirkan kalau kita tentang Tuhan? Kalau saya bilang, is he a good father for you? Is he a good father for you? Atau no Vin, Tuhan mah Tuhan yang agung, majesty, besar di sana. Saya kalau mau datang sama dia kayaknya penuh dengan kegentaran, kegagapan. Hei, saya mempercayai Tuhan mau bahkan waktu saudara berdoa, tidak dengan dibungkus dengan sebuah Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami, no. Kalau kita memandang Tuhan seperti Tuhan yang jauh di sana, jauh. Dalam kekristenan kita ada kekakuan yang membelenggu, ada kekakuan yang membungkus. The love of Father is one of life great masterpiece. Problemnya, ini problem saudara. Cara pandang kita memandang Tuhan sebagai Bapa ternyata terbentuk dari cara pandang kita memandang Bapa di dunia. Cara pandang kita memandang Tuhan sebagai Bapa ternyata terbentuk di alam bawah sadar kita, terbentuk dari momen kita dilahirkan. Dari cara pandang kita memandang Bapa di dunia ini. Pagi saya yakini Tuhan mau saya bicara hal ini. Tahukah saudara, saya gak janjian sama istri saya. Tapi pagi-pagi ketika saya bangun tidur, istri saya lagi mandi. Melakukan banyak kegiatan di toilet. Istri saya tiba-tiba kirimkan satu foto. Saya minta tolong dikirimkan foto. Dibuka, foto yang muncul di Facebook kami. Facebook istri saya. Jadi Facebook itu bagus ya, suka ngingetin. Dan saya lihat, saya pernah bikin gambar ini. Oh, saya udah gak tahu bikin kapan. Percayalah itu saya tiga-tiganya saudara. Ya. Enggak Vin, kamu mirip, bagusan dulu. Boleh. Ya. Bayangkan, waktu Bapak melihat anak pertama kali keluar dari perut saudara. Siapa di sini yang udah punya anak? Yang percaya yang akan punya anak. Cie. Maka waktu Bapak pegang bayi yang kecil itu. Percayalah saya di dalam masker itu tersenyum saudara. Itu belum COVID. 2009. Cuman pakai masker awal. Yang kedua ketiga udah wagong gitu ya. Gak pakai masker. Tapi bukankah waktu Bapak ciptakan kita. Perasaannya seperti itu kan. Dia tersenyum. Dia lihat. Tetapi di dalam membesarkan anak. Life is not easy. Challenge is not easy. Sometimes I become father. Saya gagal. Saya fail to be a perfect father. Saya sometimes marah. Saya sometimes mungkin kasar. Saya sometimes mungkin gak tepati janji saya. Yang dari umur kita kecil, kita melihat terekam di alam bawah sadar kita, terekam di alam sadar kita. Dan sepertinya waktu kita ada perkataan ngomong Tuhan sebagai Bapa, yang ada di kepala kita ngelihat kayak papi gua, kayak papa gua. Aduh, bentar. Mudah untuk memandang orang dari jauh, tapi ketika kita mulai mendekat, kayak gitu kayak bapak gua. Wah. Bagaimana muncul luka dan sebagainya. Biasanya kalau orang bicara tentang firman ini selalu bicara berapa puluh % dari penelitian bilang bahwa orang akan gagal dalam hidupnya kalau tanpa kehadiran ayah. Ini hal ini saya akan sangat baik kalau Ibu Cingcing suatu hari akan menjelaskan di tempat ini. Yang rindu Kak Cingcing menjelaskan tempat ini boleh. Gitu ya Kak Cingcing ya. Makanya hari ini Kak Cingcing belajar dengan serius dengan Ibu Cencen. Belajar isu mental health. The most problem yang terjadi diakibatkan dari bagaimana cara kita dibesarkan. Enggak semua. Tapi most
dari cara kita dibesarkan. Dari luka-luka di masa lalu kita. Vin, hari ini kamu khotbah sepertinya buat anak youth. Hey, banyak orang percaya, bahkan seumuran kami, seumuran kita. Belum bisa mengalami kepenuhan Bapa. Semestinya di beberapa church, firman ini dilepaskan di awal pertobatan. Roh Kudus bicara kuat sekali. Vin, kamu ngomong gini, kamu gak tahu sih apa yang papa saya lakukan. Saya kasih tahu, saya memang gak tahu apa yang papa saya lakukan. Tapi saya mau kasih tahu gini, emang kamu tahu apa yang papa saya lakukan buat saya? No, I don't. Saya gak tahu. Vin, kamu mah enak punya papa, saya dari kecil gak punya papa. Yang membuat saya hari ini, saya gak terbiasa mengandalkan orang lain. Saya terbiasa mengandalkan diri saya sendiri. Saya terbiasa berjuang sendiri. Saya terbiasa melakukan semuanya sendiri. Karena apa? Karena dari kecil saya gak ada apa-apa. Mungkin ada di antara saudara yang ngalamin ayah yang kasar, ayah yang galak, ayah yang otoriter. Yang membuat saudara ketika saudara lakukan kesalahan, saudara gentar untuk ketemu Bapa. Saudara takut, sieun dicarekan. Ngerti itu sih? Takut dimarahin. Kalau Roh Kudus ungkapkan sesuatu di hatimu, jangan keraskan hatimu. Mungkin ada di antara saudara yang hidup dengan tumbuh kembang dari seorang ayah yang menuntut achievementmu. Kamu ya, kalau kamu gak lakukan ini ya, kalau kamu gak achieve ini. Usia papa sedih kan? Kamu bukan lagi papa. Yang membuat saudara merasa saudara tertolak. Pintu kamar saya dengan istri gak pernah dikunci. Anytime anak saya bisa masuk. Saya bukan bapak yang sempurna. Tapi saya berupaya dengan kekuatan Tuhan. Saya berupaya untuk jangan sampai anak saya pada one day kesulitan mengenal Bapa karena saya. Ayah yang pasif. Membuat saudara sepertinya Tuhan diam ketika saudara melakukan kesalahan. Ayah yang dingin. Sepertinya ya saya dicukupi sih, rumah ada, kan bisa, mobil ada, mbak-mbak pembantu semua ada, asisten rumah tangganya ada. Tapi gak ada komunikasi yang hangat membuat saudara. Oh saya kalau datang sama Tuhan mah, yang penting Tuhan cukupkan saya hari ini. That's it, sesimpel itu, Tuhan cukupkan. Gak ada lagi komunikasi yang warm, gak ada lagi komunikasi yang hangat. Antagonis father, sepertinya Bapak tuh ada yang ngelawan aja terus. Bukan emang gak cocok ya. Muncul orang mah ciong jika ada orang yang bapak orang mah ciong. Nah ciong. Apa kacing-cing senyum-senyum ciong. Ayah yang pembohong. Oh saya ngalamin. Suatu kali saya ditegur sama Tuhan. Keras sekali saudara. Papa ini keluarga ya. Anak saya Vincent. Ngomong gini. I have trust issue with your dad. Oh my God. Oh my goodness. Saya nangis saudara. Bukankah banyak di antara kita punya trust issue sama ayah kita? Ayah yang ninggalin anaknya. Dia ada, terus dia meninggalkan luka yang begitu sorrow, begitu deep. Dan tahukah saudara, that's a part dari masa lalu kita. Gak ada yang bisa membantah itu. Seorang anak melihat ayahnya pemabuk. Dia bilang, aku ya gak mau kayak papiku ya. Tapi tahukah kau, gambaran visualisasi yang engkau lihat kalau ini gak dipulihkan, gak dibenarkan. Terulang-ulang, termutar-mutar film-film terus. At the end, even you don't want to do that. But sepertinya automatically kenapa saya lakukan hal yang sama dengan papa saya. Hati-hati dengan visualisasi gambaran kita tentang Bapa. Nah pagi ini kalau ada di antara kita yang ngalamin semua itu. Waktu saya tadi mengungkapkan hal ini mungkin Roh Kudus bawa saudara lihat flashback masa lalu saudara.
I want to tell you this. I'm sorry. I'm sorry. Saya nggak tahu seberapa mungkin melukaimu. I'm sorry. Tapi pagi ini maukah kita rilis yang namanya pengampunan buat ayah kita. Bersyukur Yesus datang untuk memperlihatkan sosok Bapa kepada kita. Yesus datang untuk mendemonstrasikan kasih Bapa. Kalau Yesus nggak datang, kalau Yesus nggak demonstrasikan kasih Bapa, kalau Yesus tidak memfokuskan dirinya tentang memperkenalkan Bapa, saya mau kasih tau gini, Bapa terlalu abstrak untuk saudara kenali. Filipus ngomong gini, Bapa tunjukkan kepada kami siapa Bapa itu, maka kami akan cukup. Lalu kata Yesus bilang, selama ini aku bersama-sama dengan engkau, tidakkah engkau mengenal siapa Bapa itu? Kalau kau lihat aku, kau lihat Yesus. Enggak cuma itu, selama hidup Yesus memperlihatkan betapa mesranya, betapa the perfect heavenly Father bersama-sama dengan dia. Bicara apa? Bicara teladan. Yesus tunjukin, Yohanes 5 ayat 17, saya lupa kasih ke belakang. Tapi dia bilang gini, tetapi ia berkata ke mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata padamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendirinya, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Berarti apa? Yesus melihat teladan Bapa. Kalau hari ini kau enggak, aku dibesarkan tanpa aku lihat teladan Bapa. Yes, I'm sorry for that. Tapi maukah kau mulai lihat apa yang Bapa kerjakan bersama dengan Yesus? Alkitabmu baca. Apa yang terjadi dalam hubungan Yesus dengan Bapa? Maukah kau belajar mengenal siapa Bapa itu? Ya, ayat yang ke-20, sebab Bapa mengasihi anak, bicara kasih. Dan ia menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Bahkan yang menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan besar daripada pekerjaan sehingga kamu menjadi heran. Wow. Yesus menceritakan bagaimana kasih Bapa yang begitu hebat, begitu powerful. Buktinya apa? Buktinya kita bisa baca di Alkitab kita. Waktu Yesus dibaptis, langit terbuka. Enggak bunyi gitu sih, jreng gitu enggak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari kisah anak yang hilang kita tahu bagaimana Bapa mengasihi anak. Anak yang udah berdosa, udah kacau, udah hina. Gak ada limitation buat kasih Bapa, amin. Gak ada limitation. Manusia mungkin ada limit. Loh di firmannya dibuktikan waktu anaknya pulang dari kandang babi. Kenapa setiap kali ngomong kandang babi jadi kayak begini ngomongnya, ikutin kauci dia. Waktu pulang, aku ingat di rumah bapakku, dia sadar, dia pulang, dia kembali. Bapaknya saudara lihat dari jauh. Sama seperti saya sedang melihat Dandon hari ini jauh di sana gitu ya. Saya lari, bukan Dandon sekedar lari, saya lari dia. Kalau zaman sekarang, bukan sekedar saya lari, tapi bilang, hey mandi dulu, bau. Dengan bau gak saudara anak kira-kira itu? Dipeluk. Dicium. Dia lari dia. Dia ada rangkul. Dia rangkul anaknya. Dia bilang siapkan pesta. Karena anakku sudah pulang. Yes, that's the father heart. Waktu ujung kehidupan Yesus. Gak ujung sih. Waktu Yesus di kayu salib. Kenapa Yesus mengeluarkan sebuah statement yang kuat? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa Yesus, saya pernah berkhotbah tentang Yesus takut. Apa yang Yesus takuti memang? Dia ketemu setan gak takut. Dia ketemu apapun gak takut. Tapi ada yang Yesus takuti. Lalu firman Tuhan mencatat. Yang sangat ketakutan dan peluhnya menjadi seperti darah. Menetes terus. Bukan warnanya jadi darah. Menetes seperti darah. Takut apa saudara? Takut apa? Yang dia takuti adalah kehilangan hubungan dengan Bapa. Yang dia takuti sampai sebuah statement yang kuat. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tahukah saudara jeritan seorang anak ketika manggil, Pa!
saya pernah ngalamin sekali. Kamar saya sama istri, kamar saya, ya benar. Kamar saya dan istri sudah misah dengan anak. Bukan kamar saya dan istri misah. Hati-hati ya saudara ya. Suatu kali anak saya nggak tahu Vincent, Warren atau Nathan lah. Antara ketiga itu pokoknya. Itu kali lagi tidur. Terus tiba-tiba ada suara jeritan yang keras sekali. Dan saya ngomong gini, "Pa!" Nyaho nggak gebek saudara. Kayak jantung mau coplok. Saya lari. Dan tahukah saudara, kekuatan dari seorang bapa. Anak, nangis. Lep. Kita angkat dia. Dan waktu hatinya berjumpa dengan hati kita. Detaknya bertemu dengan detak kita. Dep, dep, dep. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Waktu hati kita jumpa dengan hati Bapa. Dep, 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 dep. Ketenangan adalah akibatnya. Bersyukur kalau dalam kehidupan ini kita memiliki Yesus. Karena hadirnya dalam kehidupan kita memampukan kita dapat kenal Bapa. Akulah jalan hidup dan barang siapa tidak dapat kepada, kalau bukan tidak lewat. Siapa di sini engkau percaya engkau miliki Yesus? Lambaikan tanganmu. Berarti kau perlu mengalami kepenuhan Bapa. Oleh karena itu saudara, penting bagi kita untuk kita mengalami pemulihan, mengalami sebuah sudut pandang yang tepat tentang siapa Tuhan. Banyak orang puas dengan mengetahui Tuhan itu Bapa. Tapi yang kita perlu adalah bertumbuh dan mengalami kesempurnaan kasih Bapa. Amin. Dengan cepat ada 4 hal yang Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mulai membuka hati saudara. Dan saudara mulai memandang dia bukan seperti Tuhan yang jauh. Tapi Tuhan yang merupakan Bapa yang sempurna bagi saudara. Yang pertama adalah identitas personal kita. Seorang anak dikenal dari siapa bapaknya. Betul saudara? Oleh karena itu kita dari kata ayah muncul kata father. Kata father berasal dari kata asli pater. Dari kata pater kita kenal ada paternal. Ada maternal, ada paternal. Paternal artinya dari sisi ayah. Dari garis keturunan ayah. Siapa di tempat ini meskipun gak semua, siapa yang membawa nama belakang ayah di belakang nama kita? Saya. Istri saya Ku, bukan Mu ya. Elita Susantiku, bukan Susantimu ya. Kita membawa garis keturunan ayah. Kita membawa nama besar ayah. Berapa banyak saudara pagi hari bahwa saudara membawa nama besar Tuhan. 1 Yohanes 3. Ayat yang ke-1. Di terjemahan firman Allah yang hidup katakan ini. Coba bayangkan. Betapa besar kasih Bapa di sorga kepada kita. Sehingga ia membolehkan kita disebut anak-anaknya. Dan sesungguhnya kita adalah anak-anaknya. Tetapi karena kebanyakan orang tidak kenal Allah. Dengan sendirinya mereka tidak mengerti bahwa kita adalah anak-anaknya. Kalau kita perlu mengerti bahwa Tuhan ingin memperbolehkan kita memanggil dia Bapa. Itu sebuah status, itu sebuah identitas yang kuat. Kalau saudara mengerti hal ini, maka dalam kehidupan saudara, saudara akan berhati-hati dengan kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara dikatakan saudara anak presiden. Meskipun sedang banyak polemik tentang presiden kita. Tapi apakah saudara akan kuleh? Bukan kuleh maksudnya, akan bersikap seenaknya? Enggak. Karena apa? Karena kalau saudara bersikap seenaknya, saudara gak sedang menghormati nama Bapa saudara. Makanya kita doa, Bapa kami yang dikuduskan, hallowed by thy name, dikuduskan, dihormatilah namamu. Tapi apakah kita hari ini kelakuan kita menghormati Tuhan? Apakah kita yakin bahwa kita the sons of God? Berapa banyak saudara pagi hari ini percaya bahwa saudara the sons of God? Kita nyanyi I am the friends of God.
Tapi ada yang jauh lebih powerful. You and I is the sons of God. Katakan amin. So personal, identitas saudara perlu firm. Yang kedua, total security. Kalau saudara mulai memandang Tuhan bukan sebagai Tuhan yang jauh. Tuhan yang, aduh kayaknya ngawang-ngawang sekali. Tapi Tuhan adalah Bapa yang dekat dengan saudara, memperhatikan saudara, menjaga saudara, melindungi saudara. Maka akan ada rasa aman yang kuat. Kenapa kegagalan, penyimpangan semua terjadi dari anak-anak kita? Karena mereka nggak menemukan rasa secure, rasa aman yang diberikan dari seorang ayah. Yohanes 10 ayat 8, ayat yang suka kau share kepada saya. Dia bilang begini, oleh karena Yesus kita telah mendapatkan hidup yang kekal. Dan tidak ada satupun, katakan tidak ada satupun yang dapat rebut Calvin, yang dapat rebut nama saudara. Sebut, tidak ada satupun yang dapat merebut Calvin dari kasih Bapa. Wow, bukankah ini statement yang so powerful? Bukanlah ini statement yang kuat sekali, betul? Kalau saudara percaya bahwa saudara ada di tangan Bapa, apa yang saudara takuti? Duit. Gak gampang sih, saya juga gak tahu, ngalamin, saya juga normal gitu kan saudara. Tapi kalau kita renungkan ayat ini, hei jangan kau cari makan minum yang dicari oleh bangsa-bangsa. Jangan kau khawatir, kau takut apapun. Boleh tampilkan yang itu Pak Farel. Tapi kata yang menarik, Bapamu yang di sorga tahu. Jadi dikatakan Tuhanmu yang di sorga kan. Tetapi Bapa yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Bahwa kita memerlukan semuanya itu. Anak saya kalau butuh sesuatu tinggal minta. Kau suka mengkhotbahkan gak pernah mikirin di meja makan harus nyiapin makanan apa kan. Taunya tiap hari ada disediakan. Kalau hari ini kau masih hidup dengan ketakutan, kekhawatiran. Bahkan kau hidup dengan keraguan. Hei jangan-jangan kau belum kenal Allah. Kau belum kenal Dia sebagai Bapa. Tapi pagi hari ini maukah kau buka hatimu. Yang ketiga yang akan Tuhan pulihkan adalah rasa berarti dan berharga. Saudara gak perlu lakukan begitu banyak hal untuk membuat dirimu berarti dan berharga. Yang saya tahu rasa berarti dan berharga merupakan sebuah rasa yang manusia penting untuk punya. Kalau manusia udah gak merasa dirinya berarti dan berharga, listen to this. Seperti garam yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Kalau saudara gak mengerti bahwa saudara dirinya berarti dan berharga, maka saudara akan berhidup seenaknya. Gimana orang akan membiarkan tenggelam di dalam dosa. Dan gak berupaya untuk, gimana nih Tuhan, no, memang saya udah gak berarti, saya memang udah gak layak. Kegagalan dan kejatuhan kita, sekali lagi, kegagalan dan kejatuhan kita tidak akan pernah bisa geser status kita sebagai anak. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara bilang bahwa status saya sebagai anak dikejar dari kesalehan saudara salah besar. Status anak itu diberikan daripada Bapa. So pagi hari ini, siapa yang merasa dirimu sedang fail? Mess up. And fail with many things. Saya gagal. Saya mau kasih tau gini. Tidak ada satupun yang dapat menggeser atau mengurangi takaran kasih Bapa untuk kita. Oleh karena itu lihat baik di kisah anak yang hilang. Anaknya bilang gini. Aku udah gak pantas lagi disebut anak Bapa. Aku udah gak pantas lagi disebut anak Bapa. Anaknya yang ngomong. Tahu di terjemahan yang lain ditulis segini. Bapa not hearing that. Bapa menghiraukan perkataan itu. Lalu dia bilang ke seluruh pelayannya. Hai anakku pulang. Wow, it's so wonderful right? It's so strong, it's so powerful. Kalau hari ini kau rasa kau gagal dan kau rasa aku gagal kayaknya aku gak memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kau rasa aku jatuh dalam dosa seperti Bapak mah udah gak mau menerima aku lah. Di ujung kejauhan Bapaknya akan selalu ada melihat. Menunggu untuk kau kembali.
menunggu untuk memeluk dan menciummu. Mengetahui Tuhan sebagai ayah, mengetahui Tuhan sebagai Bapa, provides true motivation for serving God. Kita nggak perlu lagi kejar keberhargaan diri kita lewat pencapaian atau penerimaan dari luar. Hari ini saya bisa melayani dengan kuat, saya tidak lagi mencari penerimaan dari manusia. Kemarin saya sama istri berkesempatan untuk pergi makan seafood. Ada seafood enak saudara, seafood 89. Nah ini nih kalau yang kualitas pasti kita cerewet ngomong kan. Saya tahu papi saya belum pernah makan ini. Saya bilang, Pih yuk makan. Kalau saya mau pandang dia sebagai Bapa dan saya mengasihi dia, it provides true motivation for me for serving him. Pih ikut yuk, gua traktir lah. Cailah traktir gitu doang. Lu gak tahu apa yang gue udah kasih buat lu. Minimal anak punya niat lah ya. Tapi apakah saya expect untuk bapak saya bilang terima kasih sama saya? No. Kalau hari ini saudara melayani karena saudara mencari rasa berarti dan berharga. Hey, kau salah jalan. Tapi hari ini kau melayani dia karena kau menghormati dia. Yang terakhir adalah kita tahu. Yang pertama adalah personal identitas kita. Yang kedua adalah rasa aman. Yang ketiga adalah rasa berarti dan berharga. Yang keempat adalah seluruh tujuan hidup manusia. Kemarin saya pergi ke saya setiap tahun punya kebiasaan sama istri. Saya ke San Diego untuk melihat kembali funeral papa mertua saya. Yang saya percaya ini baik buat saya. Untuk saya terus mengingatkan kepada generasi di bawah. Pertama, at the end, every one of you, every one of us will sleep or buried. Dibakar, dikubur atau dibakar. Di dalam peti 2x1. Saya kemarin sepanjang perjalanan sama mama mertua saya di mobil. Ngebahas, si ini meninggalnya gini ya, enak pisan. Si ini aduh kasihan pisan. Gitu ya. Biasanya ngebahasin banyak orang meninggal gitu saudara ya. Tapi at the end kan. Siapa yang di sini bisa menahan penuaan dini? Skincare bisa dikit lah. Tapi yang namanya kauci. Sorry ya kauci ya. Tapi saya mulai perhatikan tangannya udah mulai banyak tauco. Tahu tauco? Hah? Lepet naon? Gak bisa saudara. Papa mertua saya bilang gini, kita senang lihat anak kita tambah besar ya Vin. Senang ya Pak. Tapi yang kita lupa. Kita lihat anak kita tambah besar, kita lupa kita tambah tua. Iya ya, benar ya Pak. Siapa di sini bilang bahwa kau gak akan pernah selamanya tua? Vampir kali. Enggak lah ya. Kita akan tahu destinasi kita. Karena apa? Yohanes 14 ayat 2 gini. Hey, jangan gelisah hatimu, ini perkataan Yesus. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ditulis apa saudara? Katakan di rumah. Sekali lagi di rumah. Di rumah. Begitu ada confidence yang kuat sama seperti anak yang hilang. Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Aku dikasih, aku dicintai, aku dilindungi, aku dicukupkan, aku dikenyangkan. Di rumah Bapakku suatu kali. Seluruh tantangan kita di bumi ini tidak akan pernah bisa menggantikan kekekalan yang akan kita tuju bersama-sama. Kemarin saya diberkati di Komsel. Ada seorang ngalamin cancer paru-paru. Dan dia bilang gini, hey jangan fokus dengan hidupmu yang cuma segini. Saya diam-diam tapi saya memperhatikan Coach, tenang aja Coach. Jangan fokus dengan hidupmu yang segini. Tapi hidupmu di kekekalan, panjang sekali. So itu tujuan saudara dan saya. Kalau saudara mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengerti ada sebuah destinasi. Dan destinasimu adalah bersama dengan Bapa. Wow. Saya boleh minta teman-teman musisi untuk sama-sama ada dengan saya. So pagi hari ini saya selesai. Pagi ini ada message yang kuat yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Kalau hari ini banyak yang sudah Bapamu di bumi buat dan akhirnya melukai gambaranmu tentang Bapa di sorga. Kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini tidak bisa mereveal figur Bapa itu enggak.
Yang hanya bisa mereveal figur Bapa sampai engkau mengalami kepenuhan kasih Bapa di hatimu adalah Yesus Kristus Tuhan. Oh pagi hari ini, mau kau datang dan bilang, Bapa, kami rindu untuk kami tidak mengenal Engkau. Cuma sekedar sebagai Tuhan yang berkuasa. Tapi jauh lebih powerful than that. Aku mau memanggil Engkau Bapa. Aku mau memanggil Engkau Bapa. Kalau aku belum punya pemahaman yang baik tentang siapa Bapa itu, banyak rasa gak cukup dalam hatiku. Aku berusaha mengisi kekosongan dalam batinku dengan banyak hal. Aku berusaha mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi by the love of a Father. Maukah kau datang sama Tuhan pagi ini? Tuhan, isi kekosongan batinku ini Tuhan. Isi kekosongan batinku ini Tuhan. Isi kekosongan batinku ini Tuhan. Kalau kau rasa kau gak bisa mencintai istrimu, kau gak bisa mencintai anak-anakmu, kau dalam pekerjaan gak bisa perform, kau gak bisa lakukan sebenarnya give your best. Karena kau merasa dalam hidupmu kau gak pernah merasa dikasihi. Pagi ini will you come to God as your Father? As your Father. Seorang hamba Tuhan pernah ngomong sama saya, tahu Kevin bagaimana mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari kehidupan seorang anak? Kasihi dia dengan kasih yang maksimal. Maka itu akan mengeluarkan semua potensinya. Kalau hari ini seperti hidupmu lumpuh, hidupmu gak berdaya, hidupmu gak bisa buat apa-apa, hidupmu gagal, hidupmu selalu failures, hidupmu selalu jangan-jangan karena selama ini kau luka dengan apa yang Bapamu lakukan. Pagi ini will you come to God as a heaven perfect Father yang ada menantimu, membuka tangannya lebar-lebar dan gak sabar untuk aku rindu untuk menutup semua kegagalan yang Bapamu di bumi lakukan. Dan kalau hari ini ada ayah-ayah di tempat ini yang kau merasa kau gagal memperkenalkan Bapa, sama seperti saya pernah gagal. Dan hari pun saya terus berhati-hati untuk saya bisa memperkenalkan siapa Yesus itu kepada anak-anak saya. Pagi ini ambil langkah bertobat. Karena apa yang kita lakukan akan menentukan masa depan mereka. Kita hidup, mungkin kita ada di paruh umur. Mungkin ada di antara kita hidup sampai 60, 70, 80. Tapi anak kita masih hidup sampai 50, 60 tahun lamanya. Lebih lama dari kita kan. Tegakah kita meninggalkan mereka dengan punya gambar Bapa yang salah? Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Sementara Ciliani menyanyikan sebuah pujian yang sudah dipersiapkan. Hirabashika akalayasi. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu Panggil dia Bapa. lebih dari mentari yang
Kalau kau mau responi firman Tuhan pagi hari ini, kalau kau mau mempercayai bahwa Tuhan merindukan kau untuk memanggil Dia Bapa, gak ada yang lihat kiri kanan, tapi maukah kau taruh kananmu di dada? Kalau kau selama ini kau datang dengan Tuhan dengan kaku, even untuk berdoa kau datang seperti cuman reportase, kau datang sepertinya tuh dengan dingin, dengan kaku, dengan takut. Tapi maukah kau datang pagi ini dengan satu paradigma yang berubah? Kau datang dan kau minta Yesus untuk reveal sosok Bapa itu di dalam kehidupanmu. Dan kau mulai berseru di mana Dia. Bapa, Bapa, pulihkan aku Bapa, penuhi aku Bapa, cintai aku Tuhan. Maukah kau ada panggil nama Dia Bapa? Ora sekara laba tara laba tara laba se. Ora sekara laba tara laba se. Kalau hari ini ada mental block yang salah, ada mental yang salah, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan pastoral di tempat ini ada untuk membantu saudara. Kalau kau mau untuk kau mengalami kepenuhan kasih Bapa, dan kau perlu bantuan daripada Bapak-Bapak rohani, kau butuh bantuan dari mentor-mentor rohani. Kalau kau butuh bantuan daripada konselor, pulang dari tempat ini, ambil keputusan. Aku mau mengalami kesembuhan kasih Bapa. Aku perlu ditolong, aku perlu ditolong. Aku gak mau 2023 sudah mau selesai. Aku gagal terus, aku jatuh terus, hidupku gak berkemenangan. Ambil keputusan baik-baik, karena ini bicara mengenai masa depanmu. Ini bicara mengenai tahun-tahun yang akan datang dalam kehidupanmu. Ini bicara tentang generasi-generasi yang akan kau didik dalam kehidupanmu. Ambil keputusan, ini bukan perihal yang gampang, tapi ini sesuatu yang powerful. Haleluya, shikara labara labaya labara labaya se. Shikara labara labara labaya se, shikara labaya labara labaya labaya se. Oh, saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara sudah dipenuhi oleh bahasa roh. Bangun roh saudara. Berdoalah dengan rohnya. Kiraba shikara labaya labara raba shikara labara labaya labara shikara labaya raba shikara labara labaya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetapku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama bilang kata terakhir. Terima Kasih atas cinta. Berikan sorak-sorai anugerah syukurmu kepada Dia. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus materaikan kebenaran ini. Sampai kami tidak hanya mendengar dan mengetahui, tapi kami boleh memahami di dalam lorong batin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Hai di dalam dan demi nama Yesus Kristus. And everybody say